بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan Al-Aslu Sadis, prinsip yang keenam, min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, selamatnya hati ahlu sunnati wal jamaah dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, baik dari kalangan sigharus sahabah ataupun kibarus sahabah, baik dia orang yang dikenal meriwayatkan hadis ataupun tidak dikenal meriwayatkan hadis. Prinsip ahlu sunnati wal jamaah, mereka punya jiwa yang lapang, dada yang lapang terhadap para sahabat, tidak menaruh kebencian, tidak menaruh permusuhan, tidak ada hasad terhadap mereka para sahabat. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kama wasafahumullahu bidzalika fi qoulihi ta'ala. Termasuk prinsip ahlus sunnati wal jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka fi qoulihi ta'ala, pada firman-Nya, lamma dzakarul muhajirin wal ansar wa asna alaihim, tatkala Allah azza wa jalla telah menyebutkan tentang kaum muhajirin dan kaum ansar, wa asna alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya kaum mukminin. Qala ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka akan mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampuni juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami kebencian, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha maaf lagi maha penyayang. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi, dan juga sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul telah mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat. Fa wallazi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau seandainya ada salah seorang dari kalian menginfakkan seperti gunung Uhud berupa emas, niscaya infak tersebut tidak akan mencapai satu cakupan telapak tangan dari kalangan mereka, tidak pula separuhnya.
khilafan lil mubtadi'a min ar-rafidah wal khawarij alladzina yasubbuna as-sahaba wa yajhaduna fadailahum. Berbeda dengan ahlul bid'ah dari kalangan rafidah khawarij, orang-orang yang mencela para sahabat dan mengingkari kebaikan para sahabat. Wa yara ahlus sunnati wal jamaah annal khalifah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Dan juga ahlus sunnati wal jamaah berpandangan bahwasanya khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula fahuwa adallu min himari ahli. Barang siapa yang mencela kekhilafaan salah seorang dari mereka, baik khilafahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ataupun yang lainnya, fahuwa adall min himari ahli, maka orang tersebut dianggap lebih sesat dibandingkan keledai milik tuannya. Li mukhalafatihi an-nas wal ijma' ala khilafihi haula ala hadza tartib, dikarenakan dia telah menyelisih ijma' ala khilafati haula, menyelisih ijma' akan khilafahnya mereka-mereka tersebut sesuai dengan tertib tersebut. Sudah ada ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya khilafah yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa yang mengingkari sesat, menyimpang. Al-aslu sabi', prinsip yang ketujuh dari prinsip ahlus sunnati wal jamaah, mahabbatu ahli baiti Rasulillah SAW wa tawallihim, mencintai ahlul bait dan juga berloyalitas kepada mereka. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah mahabbatu ahli baiti Rasulillah SAW wa tawallihi amalan bi wasiyati Rasulillah SAW. Termasuk prinsip ahlus sunnati wal jamaah adalah mencintai keluarga Rasulullah SAW dan berloyalitas dengan mereka sebagai bentuk pengamalan terhadap wasiat Rasulullah SAW biqaulihi, yang mana Rasul telah memberikan wasiat, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baiti, tentang keluargaku. Wa min ahli baitihi azwajuhu ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna wa ardahunna, dan di antara ahlu bait Rasulullah SAW adalah istri-istri beliau, yaitu ummahatul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah ridho terhadap mereka dan aku pun ridho terhadap mereka. Faqad qala Allah taala ba'da ma khatabahum biqaulihi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghimbau mereka, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, wa wajjaha ilaihinna nasaiha wa wa'adahunna bil ajril azim. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan, arahan kepada mereka dan memberikan nasihat serta menjanjikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan kotor dari kalian, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathhira, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membersihkan kalian. Wal aslu fi ahlil bait, hukum asal pada ahlul bait, qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meliputi alu Aqil, alu Abbas, alu Ali. Wal muradu bihim huna as-salihuna minhum khasah. Namun yang dimaksudkan di sini ketika disebutkan ahlul bait, maka yang dimaksudkan adalah orang-orang saleh dari kalangan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Amma qarabatuhu ghairus salihin falaisa minhum falaisa lahumul haq. Adapun orang-orang yang merupakan kerabat Rasul namun bukan orang-orang yang saleh, maka mereka tidak berhak mendapatkan hak untuk dimuliakan, tidak mendapatkan hak untuk dicintai, karena mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla.
Ka'ammi Abi Lahab wa ma syabahu, seperti paman beliau Abu Lahab dan yang semisalnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa tabbat yada Abi Lahab wa tab, atau tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan dan kecaman terhadap kerabat Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu Abu Lahab. Tahdzir, peringatan dari Allah Azza wa Jalla terhadap Abu Lahab, dikatakan adalah orang yang celaka kedua tangannya. Dalam keadaan dia adalah kerabat Nabi alaihi salatu wasallam, namun tatkala kerabat Rasul alaihi salatu wasallam berada di atas suatu kebatilan, di atas kekufuran, man batu abihi amaluhu lam yusri'hu nasabuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dibuat lambat oleh nasabnya, tidak bisa dipercepat oleh amalan dia. Atau man batu abihi amaluhu lam yusri'hu nasabuhu. Siapa yang dibuat lambat oleh amalannya, tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Famujarradul qaraba minar rasul wal intisab ilaihi min ghairi salahin fid din wa la yughni sahibahu min Allah syai'ah. Maka semata-mata punya kekerabatan dengan Rasul, bernisbat kepada Ahlul Bait, kepada Rasul SAW, namun tanpa kesalehan di dalam agamanya, maka yang demikian itu tidak akan bermanfaat bagi orangnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'ah. Ya Abbas amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'ah. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'ah. Ya Fatimata binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum Quraisy, belilah diri-diri kalian. Aku tidak mampu menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Wahai Abbas paman Rasulullah, aku tidak bisa mencukupkan engkau, menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wahai Safiyah bibinya Rasulullah, demikian aku juga tidak mampu menyelamatkan kalian di sisi Allah Azza wa Jalla. Wahai Fatimah bintu Muhammad, salini min mali ma syi'ti, silakan engkau minta harta kepadaku dari apa yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'ah, namun aku tidak bisa memberikan keselamatan pada engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Diri kita masing-masing. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diselamatkan oleh amalannya. Orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terjauhkan dengan sebab amalan dia sendiri. Wa qarabatur rasul as-salihun lahum alaina haqqul ikram wal mahabbah wal ihtiram. Kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, mereka di sisi kita memiliki hak untuk dimuliakan, dicintai dan dihormati. Wala yajuzu lana an naglu fihim, tidak diperbolehkan juga bagi kita untuk ekstrim terhadap mereka. Fanataqarrabu ilaihim bi syai'in minal ibadah, sehingga kita bertakarrub kepada mereka dengan ibadah. Tidak diperbolehkan takarrub kepada mereka dengan mengerjakan suatu ibadah. Ibadah hanya ditakarrubkan kepada Allah Azza wa Jalla. Au na'taqid fihim annahum yanfa'un, juga tidak diperbolehkan bagi kita meyakini pada kerabat-kerabat Rasul bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat. Au yadurruna min dunillah, juga tidak boleh diyakini bahwasanya mereka bisa memberikan madarat di sisi Allah Azza wa Jalla atau selain Allah Azza wa Jalla. Itu semua manfaat dan madarat tidak akan mungkin bisa terjadi melainkan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Lianna Allah Subhanahu wa taala yaqul li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah menyatakan kepada nabinya, qul la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan kepada kalian untuk memberikan madarat, tidak pula memberikan petunjuk. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan ya Muhammad,
Aku tidak memiliki kekuasaan terhadap diriku untuk memberikan manfaat, tidak pula untuk memberikan madarat, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak mengerjakan kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan sedikit pun, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Fa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalika fa kaifa bi ghairihi. Kalau kondisi Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, melainkan dengan kehendak Allah azza wajalla. Terus bagaimana dengan selain Rasul alaihi salatu wasallam? Lebih-lebih kita katakan sangat-sangat tidak mampu memberikan manfaat madarat sama sekali. Fama ya'taqidu ba'dun nas mimman yantasibuna liqarabatir rasul i'tiqadun batilun. Adapun yang diyakini oleh sebagian orang terhadap orang-orang yang dinisbatkan kepada kerabat Rasul SAW, maka itu adalah keyakinan yang batil. Ini terjadi di kalangan Rafidhah, sebagaimana mereka meyakini Husain bisa memberikan syafaat. Mereka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Husain. Pada 10 Muharram, hari Asyura, mereka pada perayaan Husainiyah sering sekali mereka mengatakan, "Ya Husain, ya Husain, isfa' lana ya Husain. Ya Husain, ya Husain, isfa' lana ya Husain." Ini merupakan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu ada ya di kalangan mereka-mereka yang mengucapkan ucapan kekufuran seperti itu. Jadi bukan tidak ada, dan itu ada yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Mereka sering ya, bahkan sudah mulai masuk di Indonesia, sering adanya peringatan-peringatan yang dikenal dengan Asyura ya. Biasanya di perayaan-perayaan Asyura tersebut mereka melantunkan yil-yil, namun yil-yil tersebut mengandung kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya antum tahu ya, orang-orang Syiah di Indonesia ini sudah mulai berani ya, menyebarkan pemahaman-pemahaman Syiah di Indonesia dan dapat izin. Kalau tidak dapat izin, tidak mungkin mereka bisa seperti ini. Di mana ini? Di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sudah berani mereka untuk berceramah, sudah bisa punya massa besar, ya. Itu dikenal dengan perayaan Husainiyah. Demikian juga di belahan-belahan bumi yang lain, seperti di Yaman, di Iran, ya, di banyak tempat. Di Indonesia sudah mulai. Sekarang tinggal antum para thullabul ilm mau berpangku tangan, males-malesan belajar, tidak mau memahami akidah ahli sunnati wal jamaah. Jangan dikira bahwasanya pemahaman Syiah Rafidhah adalah pemahaman yang sepele. Bukankah mereka adalah orang-orang Syiah yang beberapa tahun yang silam membantai kaum muslimin yang ada di wilayah Halab di Suriah dengan bom kimia, dengan menghancurkan kota ketika itu, dilemparkan bom dari atas yang membuat mereka tewas, anak-anak, perempuan, bayi. Bukankah mereka juga yang membuat keonaran di Yaman pada tahun 2015? Juga orang-orang Syiah Rafidhah. Bukankah mereka juga yang ketika mereka berkuasa di wilayah Mesir pada masa itu, mencakup Maroko dan yang lainnya, pada Daulah Ubaidiyah, Fatimiyah, mereka yang membantai para ulama. Sehingga kalau kita melihat sejarah yang seperti ini, para thullabul ilm, para ikhwanuna salafiyin enggan untuk belajar prinsip Ahlussunnati wal Jamaah, maka lambat laun ya pemahaman Syiah tersebut akan masuk ke Indonesia ini tadi. Sekarang sudah ada. Tidak usah antum jauh-jauh.
bahkan di kota kita di Palembang ini pun sudah ada perkumpulan orang-orang Syiah. Antum kalau jalan ke Kaledoni, ya, sebelah kiri arah Busri, simpang Kaledoni sebelum PHDM itu antum lihat ada gedung bangunan. Terkadang mereka adakan acara perkumpulan. Kadang mereka pasang spanduk Ikatan Ahlul Bait Indonesia. Nah, yang seperti ini ya ikhwan, ya thullabul ilm, ya, membuat kita untuk semangat belajar, memahami prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang paling benci terhadap Abu Bakar, terhadap Umar. Dan mereka adalah orang-orang yang hulu terhadap Husain. Secara khusus Husain. Ya, mereka tidak hulu terhadap Hasan, tapi mereka hulu sekali terhadap Husain. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-aslu tsamin, prinsip yang ke-8, at-tasdiq bi karamatil auliya, membenarkan karamah para wali. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara usul prinsip ahli sunnati wal jamaah, at-tasdiq bi karamati al-awliya, membenarkan karamah para wali. Wa hiya ma qad yujrihu Allah taala ala aidi ba'dihim min khawariq wa adat, min khawariqil adat ikraman lahum kama dalla ala dzalikal kitab was sunnah. Itu yang lebih tepat, kama dalla ala dzalika al-Quran was sunnah. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah membenarkan adanya karamah para wali. Apa karamah para wali? Yaitu suatu aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala munculkan pada sebagian orang-orang soleh berupa perkara-perkara yang di luar kebiasaan sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa qad ankaru wuqu'al karamat al-mu'tazilah wal jahmiyah, wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lum. Namun karamah tersebut diingkari oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yang demikian itu merupakan pengingkaran terhadap perkara yang memang terjadi dan bisa diketahui. Walakin yajibu an na'lam anna minan nasi fi waqtina man dhalla fi mawdu'il karamat. Akan tetapi yang wajib perlu kita ketahui, di zaman sekarang ini ada di kalangan umat manusia orang yang tersesat dalam permasalahan karamat, permasalahan karamah. Wa ghala fiha hatta adkhala fiha ma laysa minha min asy-sya'wadha, sehingga dia terlalu ekstrim pada pembahasan karamah, sehingga dia memasukkan pada karamah-karamah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari karamah, berupa perdukunan, wa amal as-sahara, perbuatan-perbuatan tukang sihir, wa syayatin, perbuatan syaitan, wa dajjalin, perbuatan dajjal. Wal farqu wadihun bainal karamah wa sya'wadah. Perbedaannya jelas sekali antara karamah wa sya'wadah. Fal karamah ma yujri ala aidi ibadillahi salihin. Karamah itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada perantara orang-orang saleh. Wa sya'wadah ma yujri ala yadi as-sahara al-kafara wal malahida biqasdi idlalil khalqi wa btizazi amwalihim. Adapun sya'wadha, perdukunan, yaitu sesuatu yang ada pada tangan-tangan tukang sihir yang kufur, yang menyimpang dengan tujuan untuk menyesatkan umat manusia serta meraup harta mereka. Wal karamah sababuha at-ta'ah, karamah itu sebabnya ketaatan. Wasya'wadha sababuha al-kufur wal ma'asi, sedangkan yang namanya perdukunan itu sebabnya kekufuran dan kemaksiatan. Kitab yang paling bagus dalam hal ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'isy Syaitan. Antum baca kitab itu tadi.
Khatam malam ini ya. Al-aslu tasya. Prinsip yang ke-9. Ittiba'u ma ja'a fi kitabillah aw sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Rasulullah SAW baik secara batin ataupun zahir. Wa min usuli Ahli Sunnati wal Jamaah fil istidlal. Termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam berdalil. Ittiba' ma ja'a fi kitabillahi aw sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an aw sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin dan zahir. Wattiba'u ma kana 'alaihi sahabah minal muhajirin wal ansar umuman. Serta mengikuti segala sesuatu yang dulu para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar berada di atasnya. Wattiba'ul khulafa'ir rasyidin khususan, serta mengikuti para khulafa'ur rasyidin. Haitsu awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi qauli sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul telah memberikan wasiat akan hal tersebut pada sabdanya, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wa la yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalami rasulihi kalama ahadin minan nas. Mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mendahulukan atau tidak mendahului kalamullah dan kalam Rasul di atas, atau tidak mendahulukan kalam seseorang pun dari kalangan umat manusia di atas kalamullah dan di atas kalam Rasul. Walidzalika summu ahlul kitabi was sunnah. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai ahlul kitabi was sunnah. Wa ba'da akhdhihim bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ya'khuduna bima ajma'a alaihi ulama'ul ummah. Setelah mereka mengambil Al-Quran dan Sunnah, mereka mengambil sesuatu yang telah disepakati oleh ulama umat. Hadza wal aslu tsalits alladzi ya'tamiduna alaihi ba'da al-aslain al-ulayain al-kitab wa sunnah. Ini adalah prinsip yang ketiga yang mereka sandari setelah Al-Quran dan Sunnah, yaitu ijma. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada prinsip Al-Quran, Sunnah dan ijma. Wa makhtalafa fihi an-nas raddu ila al-kitab wa sunnah. Amalan biqaulihi ta'ala. Apa yang mereka perselisihkan padanya atau apa yang diperselisihkan oleh umat manusia, pada perkara tersebut mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu jauh lebih baik dan lebih bagus tafsirnya. Fahum la ya'taqiduna al-isma li ahadin ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak meyakini ada orang yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yata'assabuna li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitabi wa sunnah. Mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak ta'assub kepada pendapat seseorang pun sampai pendapat tersebut mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Wa ya'taqiduna anal mujtahid yukhti wa yusib. Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya seseorang yang mujtahid yukhti wa yusib, bisa salah bisa benar. Wa la yasma'una bil ijtihad illa liman tawaffarat fihi syurutul ma'rufah 'inda ahli ilmi. Dan mereka tidak membolehkan ijtihad melainkan bagi orang yang terpenuhi syarat-syarat ijtihad yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama. Wala inkaru 'indahum fi masailil ijtihad as-sa'il. Dan juga dalam prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak ada pengingkaran sama sekali pada prinsip-prinsip yang dibolehkan ijtihad padanya. Fal ikhtilaf indahum fi masalil al-ijtihadiyah la yujib al-adawa wa tahajur bainahum kama yaf'alu al-muta'assiba wa ahlul bidah. Sehingga perbedaan di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah hanya ada pada permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan saling boikot di kalangan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ta'assub dan ahlul bid'ah. Bal yuhibbu ba'dhum ba'dhan. Bahkan sebagian mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah saling mencintai terhadap sebagian yang lain. Wa yuwali ba'dhum ba'dhan. Dan sebagian mereka berloyalitas kepada sebagian yang lain. Wa yusalli ba'dhum khalfa ba'dhin. Sebagian mereka salat di atas atau di belakang orang yang lainnya. Ma ikhtilafihim fi ba'dil masail al-far'iyyah. Dalam keadaan ada perbedaan di kalangan mereka pada permasalahan-permasalahan cabang.
bi khilafi ahlil bidah, berbeda dengan ahlul bidah, fa innahum yu'aduna aw yudhallalu aw yudhallilun aw yukaffiruna man khalafahum. Berbeda dengan ahlul bidah, mereka adalah orang-orang yu'adun, ya, saling bermusuhan, wa yudhallilun, saling menyesatkan satu sama lain, aw yukaffirun, atau saling mengkafirkan man khalafahum, orang yang menyelisihinya. Al-khatimah. Al-khatimah, penutup. Hatamnya ganti usul sunnah Imam Ahmad. Al-khatimah. Thumma wa hum ma'a hadhil usul allati marra dzikruha yatahallawna bi sifatin 'azimah hiya min mukamilatil aqidah wa min a'zam hadhis sifat. Kata beliau, kemudian mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersamaan adanya prinsip ini tadi yang telah lalu penyebutannya, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah berhias dengan sifat-sifat yang sangat agung, yang mana sifat-sifat tersebut merupakan penyempurna akidah. Wa min a'zam hadhis sifat, dan di antara sifat yang terbesar dari sifat-sifat tersebut, awalan, yang pertama, annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibuhu syariah. Bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah golongan yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang munkar sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh syariat. Amalan biqaulihi ta'ala, itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka punya keyakinan sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tanamkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia, kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, ubah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah keimanan yang paling lemah. Wa qulna 'ala ma tujibu syariah. Kita katakan sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh syariah. Khilafan lil Mu'tazilah alladzina yakhrujuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar amma tujibu syariah. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mana mereka adalah orang-orang yang keluar memberontak dengan istilah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dari apa yang telah dituntut oleh syariat. Berbeda kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan tuntutan syariat, sesuai dengan patokan syariat. Justru kalau Mu'tazilah, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar keluar dari tuntutan syariat. Fayarawna annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar huwal khuruj ala ulati amril muslimin. Mereka Khawarij berpandangan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin idzar takabu maksiatan, apabila pemerintah tersebut melakukan kemaksiatan. Wa in kanat dunal kufri, meskipun kemaksiatan tersebut masih di bawah kekufuran. Fa Ahlus Sunnati wal Jamaah yarawna munasahatahum fi dzalika dunal khuruj 'alaihim. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah berpandangan yaitu memberikan nasihat kepada mereka pada perkara-perkara kemungkaran tersebut tidak dengan cara memberontak terhadap penguasa. Wa dzalika li ajli jam'il kalimah wal ibtian 'anil furqa wal ikhtilaf. Yang demikian itu dengan tujuan untuk menyatukan barisan dan menjauh dari perpecahan dan perselisihan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wala'allahu la yakadu ya'rif ta'ifatan wala'allahu la yakadu ya'rif ta'ifatan kharajat ala dhi sultanin illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi akthar min alladhi fi izalatihi." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nampaknya barangkali hampir-hampir
La yu'raf. La yakadu yu'raf. Hampir-hampir tidak dikenali. Satu kelompok yang memberontak terhadap penguasa, melainkan pada tindakan pemberontakannya tadi terdapat kerusakan yang lebih besar dibandingkan dari kemungkaran yang dia hilangkan. Itu kata Ibnu Taimiyah. Tidak didapati suatu kelompok memberontak terhadap penguasa, hampir-hampir tidak didapati sama sekali. Ada kelompok yang memberontak terhadap penguasa, melainkan pada tindakan memberontaknya pasti mafsadat lebih besar dibandingkan kemungkaran yang bisa dia hilangkan. Sanian, yang kedua, wa min sifati ahli sunnati wal jamaah, di antara sifat ahli sunnati wal jamaah, al-muhafadhah ala iqamati sya'airil Islam min iqamati salatul jum'ah wal jamaah. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, menjaga pelaksanaan atau penegakan syariat-syariat Islam berupa salat Jumat, salat jamaah. Berbeda dengan khilafan lil mubtadi'ah wal munafiqin, berbeda dengan ahlul bid'ah kaum munafikin, alladzina la yuqimuna al jum'ah wal jamaah, yang mana mereka tidak menegakkan Jumat dan jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah itu tadi ya, salat Jumat, salat jamaah, itu ahlus sunnah. Kalau tidak salat jamaah ya itu diragukan. Salisan, wa min sifatihim, di antara sifat mereka, sifat ahlus sunnah, qiyamuhum bin nasiha li kulli muslimin wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Senantiasa tegak dengan memberikan nasihat bagi setiap muslim, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa amatihim. Nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, dan kepada ulama kaum muslimin wa amatihim, dan kepada seluruh kaum muslimin, orang awam kaum muslimin. Wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Rabi'an, yang keempat, wa min sifatihim, di antara sifat ahlus sunnati wal jamaah, sabatuhum fi mawaqif al-imtihan wa dzalika bis sabri indal bala wa syukri indar raha wa ridha bi murril qada. Di antara prinsip ahlus sunnati wal jamaah, sifatnya ahlus sunnati wal jamaah, tegar dan kokoh pada kondisi-kondisi yang penuh dengan ujian. Yang demikian itu sabar tatkala dapat ujian, bersyukur ketika mendapat kelapangan, ridho terhadap pahitnya ketetapan Allah Azza wa Jalla. Khamisan, yang kelima, wa min sifatihim annahum yatahallawna bimakarim al-akhlaq wa mahasin al-a'mal wa birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar. Di antara prinsip dan perangai ahlus sunnati wal jamaah, sifat mereka adalah mereka berhias dengan akhlak yang baik, dengan amalan-amalan yang bagus, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, bagus terhadap tetangga, wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi wadzulmi wa tarafu 'alan nas. Dan mereka ahlus sunnati wal jamaah melarang dari kesombongan, kecongkakan, kezaliman, merasa tinggi di antara umat manusia. Amalan biqaulihi ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, wasahibi bil jambi, mereka para ulama menyebutkan istri, wa ibnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan jauh, dan budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan juga congkak. Wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling bagus, paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Nas'alullah azza wa jalla ayyaj'alana minhum bimannihi wa karamih wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah taala kajian berikutnya dilanjutkan dengan syarah usul sunnah Imam Ahmad. Insyaallah taala, darus
malam-malam berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.